Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahar. Alhamdulillah al-malikul jabbar. Alhamdulillahi Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Salawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Mari kita awali dengan sebagian zikir pagi petang bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, segala puji punya Allah. Salawat juga bertangkikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang bagi yang baru bergabung, teman-teman dari TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Ada Kak Nova, Bebakaran, Fadlina Nasution Zul, Nita Restuti, Nila. Ada dari akun TikTok. Ada Fitri, Ani, Ahmad, Tasmi, Dede Jamhari, Harapan, Kak Ayu Afriliani Malang, Zikra Humaira. Terus ada dari YouTube Kartini Wibowo, Ani Suwarni, Indah Setiawati. Kemudian ada dari yang lain. Terima kasih sudah berkenan bersama belajar di pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan kebaikan-kebaikan buat kita sama-sama. Allah juga berikan kepada kita kebaikan. Dan gak lupa semoga juga Allah memberi kita kelapangan dalam segala urusan. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, dikisahkan pada satu cerita yang diriwayatkan dalam hadis dengan sanad yang sahih. Suatu hari Rasul SAW diriwayat Muslim menceritakan tentang seorang laki-laki yang sedang berjalan di jalan. Kemudian ia melihat dahan pohon berduri yang menghalangi jalan dan bisa menyakiti orang lain. Kemudian ia berkata dalam hatinya, saya akan singkirkan ini. Saya akan pindahkan gangguan ini supaya gak menyakiti kaum muslimin. Lalu ia pun memindahkan rintangan dahan itu dari jalan. Karena perbuatan kecilnya ini, perbuatan ringannya ini, nyingkirin gangguan dari jalan, Allah memasukkan beliau ke dalam syurganya Allah SWT. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka ada satu kalimat paling terkenal, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kalimat itu bunyinya, jangan pernah
meremehkan kebaikan, walaupun kecil, walaupun sepele, walaupun sering dianggap ringan sama banyak orang. Kayak nyingkirin gangguan dari jalan tuh berapa lama sih kira-kira? 5 menit, oh gak ada. Kita cuma minggirin. Paling hanya butuh 20 detik. Tapi asbab seseorang itu masuk surga, ya karena beliau nyingkirin gangguan dahan-dahan itu dari jalan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Di Ramadan ini, kalimat ini tambah-tambah relate lagi. Jangan pernah ngeremehin kebaikan tuh, walaupun kecil, walaupun dipandang sepele, walaupun kadang itu sering diremehkan sama banyak orang. Karena kebaikan tuh gak ada yang sepele di mata Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita buat baik kecil aja, Allah tahu. Kita buat buruk kecil aja, Allah tahu. Dan semuanya dibalaskan. Semua dibalas dengan balasan. Maka teman-teman, selamat bergabung yang baru dari TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Merenungi hadis Nabi tentang la tahkiran minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah sekalipun meremehkan kebaikan, walaupun kecil, walaupun sepele. Jangan pernah sekalipun meremehkan itu semua. Kita tahu ya kalau kebaikan itu dampaknya itu gak pernah sepele. Dia punya butterfly effect. Kita berbuat baik, efeknya ke badan jadi baik, circle jadi baik, lingkungan dapat baik, anak dapat baik, orang-orang terdekat kena baiknya. Karena kebaikan itu buahnya juga baik. Sebagaimana kata para ulama, gak ada kebaikan itu kecuali akan berwujud baik kepada pemiliknya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu poin pertama, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Tulis di kolom komentar, jangan sepelekan kebaikan. Itu poin pertama. Berkenan ditulis kolom komentar. Selamat datang yang baru bergabung di TikTok, YouTube, Instagram. Andam Dewi 67, Hindun, Endang, Wahyu, Mufi, Novi, Sri Gira, Arifah, Hanicat, Kimba, Lestari, Latifah, Akun Aulia, Wage, Jubaidah, Aziza, Guys Channel, Halimatus Sa'diyah, Latifah, Siti Onsia, Mama, Neng, Rayyan, dan semua teman-teman. Jangan sepelekan kebaikan, walaupun kecil. Di hadis Muslim tadi yang saya ceritain di awal, adalah Rasulullah SAW yang juga cerita ada seorang laki-laki, dia ngelihat nih gangguan kecil ini bisa membahayakan. Ada batu, mungkin batunya ukurannya segini. Tapi kalau mobil itu melaju dengan kencang, terus batunya itu dia injek dan gak sengaja batunya itu membuat dia terpelanting, membahayakan nyawa gak? Bahaya. Seringkali kita tuh bisa menghindari lobangan-lobangan besar, tapi tidak dengan lobangan kecil yang tanpa kita sadari. Seringkali manusia itu bisa menghindari bahaya-bahaya besar, tapi kadang jatuh hanya karena
perkara kerikil-kerikil kecil. Manusia bisa menghindari satu tumpahan oli yang besar, tapi dia seringkali gak bisa menghindari tumpahan-tumpahan oli yang kecil, yang padahal licinnya bisa membuat dia terpelanting. Kita tuh seringkali jatuh bukan kepada dosa-dosa yang besar, tapi kadang kita jatuh pada dosa-dosa kecil yang kita laksanakan. Kita gak jatuh sama dosa-dosa besar, tapi kita jatuh sama dosa-dosa kecil yang tanpa sadar kita kerjakan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah SAW sedang berpergian bersama para sahabat dan mereka kehabisan air. Jadi suatu waktu Rasulullah SAW pergi sama sahabat dan beliau kehabisan apa? Air. Rasulullah SAW kehabisan apa? Air. Kemudian Nabi meminta sebuah wadah kecil berisi air. Lalu beliau meletakkan tangannya dalam wadah tersebut. Para sahabat kemudian melihat air keluar dari sela-sela jarinya Nabi SAW hingga semua orang dapat berwudu. Dan peristiwa ini merupakan salah satu mukjizat Rasul SAW yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan mukjizat pada Rasulnya sebagai bukti kenabian. Dan sering sekali amal-amal kecil itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amanah, jujur, itu kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Konsisten, itu kecil tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak satu orang menjadi orang yang sangat berbeda di tahun kemudian cuma gara-gara dia melakukan hal kecil-kecil yang sering dipandang remeh. Coba aja sebulan ini teman-teman tarawih terus coba absen. Kira-kira siapa yang alhamdulillah tarawihnya full, gak bolong sama sekali sampai hari ke-17 Ramadan atau hari ke-16 Ramadan? Coba, ada. Gak bolong nih, full. Coba kita rasain vibes kita terus berusaha amal sholih, dawam, konsisten di Ramadan, gak bolong gitu. Puasa gak bolong sehari, bolong 2 hari, pelan-pelan, insya Allah nanti mudah-mudahan la'allahu khair, semuanya baik. Soalnya kan gini teman-teman, pernah dengar gak? Para ulama kita, beliau tuh pernah menyampaikan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ada barang langka, ada barang istimewa yang dia itu lebih baik dari 1000 karamah. Dan barang langka itu bernama al-istiqamah. Barang langka itu namanya istiqamah. Saya tuh coba merenung gitu ya. Apa sih ini maksud ulama nih? Kok istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah? Saya coba merenung gitu. Kadang-kadang saya mikir, emang istiqomah tuh kenapa kok bisa lebih baik dari 1000 karamah? Oh, ternyata innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ternyata
Jawabannya ada di Quran surah Fussilat. Allah SWT berfirman kayak gini nih. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, lalu dia memilih dengan penuh kesadaran hidupnya untuk istiqomah. Ringan, sepele, kecil, tapi istiqomah. Dia gak berat-berat, tapi istiqomah. Istiqomah aja. Yang ngaji ya berarti man la yuhibbu al-ilma fala khaira fih. Dia mempraktikkan apa yang dikatakan orang alim. Siapa yang tidak suka ngaji, nanti gak ada kebaikan dalam hidupnya. Makanya dia berusaha untuk ngaji. Makanya teman-teman berusaha untuk datang. Ada Aruna, ada akun Ibu Hanichat, Hindun 5373, ada akun Tami Sobat Mobil, ada Iis Rosmia, kita semua, Kak Ayu Afriliani, ada Merin, Andri 05, Weni 21, kemudian dari YouTube ada Imam, ada Indra, Indah, Alfiah 67, Anaya Hikam, dan semua teman-teman yang mungkin belum bisa disebut satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takzim kami. Kita ini apa? Kita ini lagi berusaha menjalankan yang namanya Tsumastaqamu, belajar istiqomah. Apakah istiqomah harus selalu dengan hal-hal berat? Belum. Hal-hal kecil yang didawamkan, yang dirutinkan, itu tuh istiqomah. Hal-hal kecil yang kadang luput dari pandangan, tapi tetap kita jaga, itu tuh istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang istiqomah itu nanti dapat ditemani malaikat, yang malaikat itu mengatakan la takhafu, kamu tuh jangan khawatir, wala tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannah. Nah, ternyata mewahnya istiqomah tuh di sini ternyata titiknya. Wa abshiru bil jannah. Dan ini kabar gembira untuk siapapun yang beliau-beliau ini belajar istiqomah. Kabar gembiranya ada surga. Allati kuntum tu'adun, yang memang sudah disiapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Allah tuh baik banget. Allah kasih kita 11 bulan ini untuk kita latihan istiqomah. Teman-teman, apa jadinya seorang yang duduk di pinggir pantai, yang mungkin duduk di pinggir sungai, atau mungkin duduk di pinggiran air terjun, yang dia melihat air terjun ini sudah menetes puluhan tahun bahkan ratusan tahun, konsisten dengan tetesan yang sama, volume yang sama. Itu batu-batu atau apapun bisa dekok itu. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu suatu ketika pernah ngelihat batu ditetesi sama setetes air. Jazakumullah khairan Kak Ladi Ariana dan semua teman-teman ada dari TikTok, YouTube, Instagram, Facebook dan semuanya. Jazakumullah khairan. Satu ketika Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu duduk di pinggiran. Lalu dia menyaksikan ada sebuah batu yang ditetesi setetes air yang lembut. Rutin menetes di titik yang sama untuk sekian waktu lamanya. Dan beliau melihat, ini batu sekeras ini kok bisa dekok ya? Bisa dekok, bisa apa tuh namanya? Terkikis, sedikit berlubang gitu. Ternyata salah satu kuncinya adalah bukan karena airnya lembut kuat, bukan karena airnya itu berhasil menghancurkan batu, bukan.
Karena airnya menetes di batu yang sama untuk beberapa waktu yang lama. Dan dia netesnya konsisten. Akhirnya itu yang membawa batu keras cadas bolong. Begitu juga dengan kita. Kita yang banyak dosa, kita banyak kelirunya, kita banyak alfanya, kita banyak salahnya. Kita ini butuh apa? Kita ini butuh tetesan-tetesan air konsisten yang kita selalu terus-terusan berusaha menjaganya. Nabi aja pernah cerita kan, mohon izin teman-teman. Pada satu kesempatan Nabi cerita kan, kata Nabi, apa jadinya kalau di rumah kalian itu ada sungai yang bersih, lalu kalian itu mandi 5 kali dalam sehari dari air sungai yang bersih itu? Terus jawab para sahabat, ya pasti gak ada lagi kotoran yang tersisa di badan kami ya Rasulullah. Orang kami mandi sehari 5 kali, bersih pasti Rasulullah. Terus Nabi jawab apa? Kata Nabi, begitulah perumpamaan orang-orang yang sholat 5 waktunya. Dia bersih, terjaga, karena sholat 5 waktu. Konsisten sholat aja, itu udah istimewa banget. Apa sholat terbaik? Ini. Apa sholat terbaik untuk seorang hamba? Ayo, apa hadirin? Coba tulis kolom komentar. Apa sholat terbaik setelah sholat wajib bagi seorang hamba? Coba tulis kolom komentar. Apa sholat terbaik? Apa sholat terbaik untuk seorang hamba setelah sholat yang wajib? Sholat apa? Sholat tahajud. Kata Rasulullah SAW, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat terbaik setelah sholat yang wajib, sholatul lail, sholat tahajud. Karena tahajud itu keistimewaannya ada 3. Siapa yang tahajud, Allah angkat derajatnya. Yang kedua, siapa yang tahajud, Allah temukan dia pada circle yang baik. Yang kedua, siapa yang sholat tahajud, Allah dekatkan dia pada circle-circle yang baik, dijauhkan dari yang toksik. Yang ketiga, sholat tahajud itu sumber datangnya pertolongan Allah. Sultanan nasira. Yang tahajud ditolong Allah. Yang tahajud diangkat sama Allah derajatnya. Yang tahajud dibukakan pintu-pintu kebaikan. Yang tahajud punya privilege untuk bisa banyak mengakses the next chapter kebaikan yang ada di hadapan. Itu orang-orang yang tahajud. Dan kita semalam mengerjakan, kalau di bulan Ramadan, salah satu yang paling relate yang kita kenal namanya sholat tarawih atau qiyamul lail. Sholat tarawih ya bisa, sholat malam ya bisa, atau tahajud juga bisa. Ini sholat yang paling banyak mengundang privilege. Sholatul lail, sholat malam. Sholat apa lagi yang bagus setelah sholat tahajud? Sholat apa lagi yang terbaik setelah sholat tahajud? Sholat apa? Sholat apa lagi yang terbaik setelah sholat tahajud? Sholat apa?
qabliyah subuh. Kata Nabi SAW, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Bayangin, kita punya Jakarta aja kita jadi orang yang paling kaya satu dunia. Boleh jadi. Ini kita punya yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Kekayaan model apa yang digenggam sama orang-orang yang punya qobliyah subuhnya? Maka sebelum dunia yang diberikan sama Robnya, hatinya udah menang dulu. Ada satu hal yang paling harus dipunya. Mental. Mungkin dalam hidup kita belum tentu selalu seberuntung orang yang punya privilege lahir dari golongan orang berada. Tapi kita kalau punya mental cukup qanaah, mental qobliyah subuh, maksudnya kita merasa sudah punya yang lebih baik dari dunia dan seisinya, kita udah menang. Kita sudah menang. Yaitu mental orang-orang yang menunaikan qobliyah subuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rak'atal fajri, kamu ini kalau menunaikan sholat sunnah qobliyah fajar, khairun, dia lebih baik, minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Pertanyaan ini bagusnya pertanyaan ini. Apakah qobliyah subuh dengan sholat sunnah fajar itu sama? Jawabannya sama. Sholat sunnah fajar itu ya qobliyah subuh. Yang Nabi bilang, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sama apa beda? Sama. Itu sama atau beda? Sama. Gak ada bedanya antara sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qabliyah subuh. Keduanya itu hal yang sama. Gimana sholatnya? Cukup 2 rakaat kayak kita sholat sunnah pada umumnya. Lalu kita sholat subuh. Kapan dilaksanakannya? Setelah azan subuh, sebelum iqamah subuh, atau setelah azan subuh sebelum kita sholat subuh. Itu qobliyah fajar atau sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi kita nih ngaji tentang apa? Ngaji ini tentang konsisten. Ngantuk ya, berusaha konsisten. Capek ya, berusaha konsisten. Sehat semua ya teman-teman. Gimana puasanya? Aman? Mudah-mudahan Allah pasti akan mudahkan, Allah pasti akan berkahkan, Allah pasti akan beri yang terbaik. Kita lanjut ini. Tadi kan tentang istiqomah, khairun min alfi karamah. Nah, ini. Nabi itu punya kalimat bagus. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Kalau kita mau jadi orang Islam yang baik, kita ini harus meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat diri kita sendiri. Tarkuhu ma la ya'nih.
Salah satu sesuatu yang tidak bermanfaat itu bernama kemalasan. Salah satu doa juga yang Nabi sering baca, satu sifat atau dua sifat ya mungkin gitu ya. Dua sifat yang salah satunya Nabi sering hindari, termaktub juga dalam doa yang Nabi rutin baca dalam sehari-hari. Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungi kami dari ajz. Ajz itu sifat suka cepat bosan, lemah, wal kasal, dan malas. Ini sifat tuh ya nggak menarik sama sekali ya buat kita. Malas, cepat bosan, itu berat sekali tuh. Nggak menarik sama sekali buat kita yang sukanya malas dan cepat bosan. Makanya harus sering-sering berdoa kalau kita muncul rasa malas, muncul bosan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut nih. Ada kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini juga jangan sepelekan buat teman-teman yang punya peliharaan kucing, ikan, kemudian burung dan yang lain. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, ada seorang wanita diazab karena seekor kucing. Kucing ini ia kurung sampai mati. Ia tidak memberinya makan, kucing itu gak dikasih minum, dan kucing itu juga gak dilepas supaya kucing itu cari makan sendiri. Tapi dia mengurung kucing itu tanpa makan, tanpa minum, sampai kucing itu mati. Lalu kata Nabi SAW, wanita ini pun diazab karena seekor kucing. Seekor kucing itu ternyata bisa jadi sebab kita masuk surga ya kalau kita baik sama dia. Dia punya hasrat biologis, ya disalurkan. Dia butuh makan dan minum, ya kita fasilitasi. Itu jadi sumber pahala buat kita. Tapi kalau kita abaikan, kita gak fasilitasi, kita sama kucing itu kayak masa bodoh, malah cenderungnya jazakumullah khairan Kak keluarga besar dan semua teman-teman. Tapi kalau sama kucing itu kita sikapnya, sifatnya abai, acuh tak acuh, bahkan dia gak kita kasih makan, gak kita kasih minum, bahaya. Loh, kok bahaya? Ya benar bahaya. Kan tadi ada orang nyingkirin dahan supaya orang lain gak kepleset. Dia aja masuk surga loh. Apalagi ini orang ngasih makan kucing. Ini orang ngasih makan kucing. Real ngasih makan kucing. Ranting pohon aja dipinggirin dari jalan, dia masuk surga kata Nabi kan dalam hadis Bukhari Muslim. Apalagi ini, dia baik sama hewan peliharaannya, kucing dia kasih makan, burung dia rawat sepenuh hati, ada ikan yang dia rawat sepenuh hati. Lain cerita kalau emang udah waktunya ya, makan difasilitasi, minum difasilitasi, hasrat mau kawin juga difasilitasi, terus dia mati, tapi kitanya udah dalam posisi merawat sepenuh hati. Wah, itu lain cerita. Yaitu kita gak berdosa di situ.
Tapi kalau kita dengan sengaja nggak ngasih makan, nggak ngasih minum, dikurung dan mati, kitanya dosa. Waliyadzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan semua teman-teman di sini diberkahi oleh Allah hidupnya, dimuliakan oleh Allah segala hajatnya, dan kita jadi hamba yang istiqomah sampai husnul khatimah. Sekarang Ramadan keberapa? Ayo tulis di kolom komentar. Sekarang Ramadan keberapa? Tulis di kolom komentar yuk. Sekarang Ramadan yang keberapa tuan puan? 17, 17, 17, 14. Oh, ada yang 14, 16, 18, 18, 18. Oh, berarti ada yang 17, ada yang puasa duluan 18. Nah, teman-teman dirahmati Allah, coba tulis kolom komentar. Coba tulis di kolom komentar. Ramadan sudah berlalu 17 atau 18 hari. Menurut kawan-kawan, menurut sahabat, menurut hadirin semuanya, ini cepat atau lambat Ramadan berlalunya? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Gimana? Aki Faisal, Owis, seorang perintis, Nova Aya, Duwif, Raifakat, Tina 109, Setiorini 19, Siti Aulia, Indira Akila, Anissa Nur, BRP New, Suki, Ivan, Mamanggun, Iki Fai, Indah Nuriana, Eva Rizal, Z. Dari akun YouTube ada Suyanti, Sri Hidayati, Dia Budiwati, Nuha Anik, Aniswarni, Stardox, Dia Budiawati. Coba. Dari jawabannya kita sepakat sama ya. Charlie, anak Sunda, dan semua teman-teman yang mungkin belum bisa tersebut. Ramadan gak kerasa tahu-tahu 17 hari aja, 18 hari aja. Jawaban kita selalu bersepakat bahwa Ramadan tuh cepat sekali berlalu. Ngebut, fast track. Kayak bener-bener kita tuh wah gimana? Udah 18, udah 17. Kayak baru kemarin loh kita tarawih perdana tuh. Baru kemarin. Loh kok sekarang udah 17, udah 18. Ini 10 hari terakhir ngebut. Tahu-tahu lebaran aja. Ustadz ini pertanyaan bagus. Dari Saringan, gimana menjawab pertanyaan kapan punya anak? Teman-teman yang dirahmati Allah, pertanyaan ini ya nggak gampang ya. Kapan punya keturunan? Kapan nikah? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang cukup begitulah pokoknya. Apa sih nanya-nanya? Kadang-kadang luapan hati kita tuh kayak ada campuran kesalnya, sampai kita mau ngerespon, apa sih nanya-nanya? Ada perasaan kayak gitu ya. Nah, tapi ini tipsnya. Kalau kita ditanya tentang kapan nikah, kapan punya anak, kapan mantu, atau pertanyaan-pertanyaan semisal yang segudang itu, jawab kayak gini. Doain aja ya. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan nanti lebaran yang kayaknya gak ngenakin, kapan nikah, kapan punya anak, kapan kamu kerja, terus kapan mantu, kapan punya cucu. Dan pertanyaan-pertanyaan agak kurang ya.
kurang adab gitu. Terus kita gimana? Ya jawab aja. Insya Allah mudah-mudahan segera. Mohon doanya ya, sambil melempar sesungging senyum yang walaupun gak gampang. Jawab santai begitu. Walaupun gak nyantai hati kita ya, kayak kesel-kesel gimana gitu, tapi bismillah. Bantu doain ya. Semoga Allah beri di waktu terbaik, jodoh di waktu terbaik, keturunan di waktu terbaik, cucu di waktu terbaik, menantu di waktu terbaik. Allah beri pekerjaan di waktu terbaik. Kapan waktunya? Allahu a'lam bishawab. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, selamat melanjutkan pekerjaannya, aktivitasnya. Terima kasih udah istiqomah bareng tiap subuh dari tahun 2017 sampai sekarang gak kerasa 2026. Terima kasih banyak Kak Ladi Ariana, jazakumullah salam jaza, Kak Nimas Ayu Ide, Kak Kinara 81, Kak Kungga, Ibu Femika, Muhammad Retno Kusumastuti, Tati Agus Peri Taroshida, Kinara 81, RAB, RA5 Ras, Sumaya, CE Urodi, CEO Wahyu, Evanes, Dian Wagni, FDM, dan semua teman-teman yang belum bisa disebut satu persatu. Semoga Allah mengganti semua kebaikan teman-teman dengan yang lebih baik. Dan pokoknya mah doa-doa terbaik, semoga teman-teman sehat, hidupnya 4 sehat, 5 apa? 4 sehat, 5 apa nih? 5 miliar, amin. Per hari, amin. Udah doa yang baik-baik aja kita mah, pelan-pelan. Terus insya Allah kalau Allah beri pertolongan, kita umroh tanggal yang terdekat ini 24 Maret. Syawal nanti ya ada akhir Ramadan kalau Allah menghendaki. Nanti setelah itu setelah fokus hajian akan ada keberangkatan umroh Haastur setiap bulan tanggal 2 Juli, terus 2 Juli 2026, terus 12 Agustus. Yang 12 Agustus itu 12 hari. Setelah 12 Agustus 30 September, setelah itu Oktober, setelah itu 18 November. 18 November kalau Allah menghendaki kita safar bersama ke Aqsa, Jordan dan Kairo. Yang 18 November insya Allah. Liburan keluarga tanggal 2 Juli besok. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng-bareng ya. Amin. Teman-teman nanti more info bisa cek di akunnya Haastur, atau bisa cek juga di akun cabang agennya Haastur. Kalau cabangnya ada di Bandung, di Jalan Gatot Subroto di atas rumah makan Haji Wong. Di Bogor, Haastur ada di Cilendek Bogor, di Kediri, dan kemudian ada di Banjarnegara, sebelah Depo Pelita Banjarnegara, 50 meter. Kantor pusatnya di mana? Kantor pusatnya di Wonosobo. Hubungi nomor 0812 500 100. Mudah-mudahan kita bisa safar umroh bareng, safar haji bareng-bareng di waktu terbaik. Salam buat keluarga di rumah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengganti semuanya dengan kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat teman-teman. Barakallahu fikum. Oh ya, gak lupa, kalau teman-teman juga ada yang mau membersamai, mensupport daripada amal jariah di kompleksnya Masjid Muhammad Al-Fatih dengan PAUD-nya, SD-nya, perguruan tingginya, teman-teman juga bisa hubungi WA admin Masjid MAF
0812 1025. 0812 1025. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.